Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin mengundurkan diri, nama saya Lili Kurniawati dengan NPM 2413034026. Di sini saya akan membuat video tutorial peta kepadatan penduduk menggunakan Quantum GIS. Nah, di sini saya sudah membuka aplikasi Quantum GIS-nya dan tampilannya akan seperti ini. Langsung saja kita ke project tempel, klik 2 kali, kita ke menu layers, add layers, vector layers, lalu kita pergi ke titik 3 di pojok kanan atas. Nah, di sini saya sudah ada batas administrasi kecamatan Indonesia. Nah, pilih yang formatnya SHP. Open, add. Jika sudah, close. Nah, nanti dia akan muncul tampilannya peta Indonesia per kecamatan. Lalu, karena kita mau membuat peta kepadatan penduduknya di Provinsi Sumatera Selatan, jadi kita klik kanan batas administrasi kecamatan Indonesia tadi, klik filter, terus pilih nama provinsi, klik 2 kali sampai muncul di sini, terus sama dengan klik all untuk memunculkan nama-nama per provinsinya. Kita cari saja Sumatera Selatan. Klik 2 kali, lalu, nah, ini nggak apa-apa, karena dia kecil makanya bisa muncul. Sebentar. Terus klik OK. Nah, ini adalah wilayah Provinsi Sumatera Selatan per kecamatan. Nah, karena ini masih file lama, jadi kita buat file baru dengan klik kanan, export, save picture as. Nah, file namanya kita kasih nama ADM Sumatera Selatan per kecamatan. Terus CRS-nya jangan lupa diganti. Klik bola dunia ini tadi. Nih, klik bola dunia ini. Nah, karena Sumatera Selatan terletak di zona 48S, jadi kita menggunakan WGS 8S. Terus klik OK. Lalu kita ke OK. Pastikan ini tercentang. Add save file to map-nya. Ini bisa kita centang aja. Nah, karena nanti kita akan buat peta kepadatan penduduknya per kabupaten, maka kita ubah Sumatera Selatan per kecamatan ini menjadi kabupaten dengan cara pastikan layersnya ada di ATS Sumatera Selatan per kecamatannya. Lalu klik vektor, klik geoprocessing tool, pilih dissolve. Nah, di sini otomatis akan tersimpan input yang kita klik di layers tadi. Terus di solve filenya kita klik di titik 3 itu, kita pilih kabupaten.
karena kita mau mempertahankan kabupatennya, terus klik OK. Terus, nah, results-nya kita simpan save to file. Nah, ini kita simpan, disesuaikan aja nyimpannya mau di mana. Namain aja ADM per kabupaten Sumatera. Ya sudah, klik run. Nah, tunggu sampai terinput 100%. Nah, jika sudah, otomatis di sini akan ada tampilan complete. Jika sudah, kita klik close. Nah, karena ini ini kita bisa masukin base map-nya dengan cara kita pergi ke menu web, terus pilih quick map service, lalu S3. Nah, S3 ini kita dikasih mau pilih yang mana. Kalau aku pilih yang SD standar. Nah, otomatis dia bentukannya akan seperti ini. Nah, jika sudah, kita mau masukin input data administrasi, keberatan penduduknya, sorry. Nah, klik kanan di bagian per kabupaten yang tadi, lalu open attribute table. Nah, karena di sini belum ada kolom untuk menulis kepadatannya, kita klik pensil untuk mengedit. Nah, lalu tambah untuk menambahkan kolomnya kita bisa pilih menu new field. Nah, ini kita sesuaikan aja sesuai kebutuhan. Di sini kita mau buat kepadatan berarti namanya kepadatan. Juga klik OK. Nah, di sini sudah muncul kolomnya, tinggal kita isi-isi aja. Nah, sebelumnya kita bisa menyiapkan Excel terlebih dahulu. Excel data jumlah penduduk menurut kabupaten kota ini. Data ini diambil di BPS tahun 2024. Nah, kita masukkan aja data-data ini ke eh, ke ke kita tadi ini, masukkan ke sini. Contohnya seperti ini. 205384. 205384. Kita di sini 205. Nah, enter. Gak apa-apa, dia akan otomatis terbulat seperti ini. Nah, jika sudah, jangan lupa klik pensilnya dan uh, karena ini banyak, jadi saya punya file lain. Nah, hmm, ini jika tadi kita di sini klik kanan, kita ke attribute table.
Nah, jika kita sudah isi, maka tampilannya akan seperti ini. Kita isi aja. Nah, jika sudah, jangan lupa tombolnya dimatiin untuk menyimpan itu toggle editing mode ini ya. Kalau mengedit, diklik, setelah mengedit juga diklik. Nah, jika sudah, kita close. Nah, baru kita bisa edit selanjutnya. Ke tahap selanjutnya yaitu klik kanan per batas per kabupaten tadi yang sudah kita isi datanya, terus pilih menu properties. Nah, kita ke menu Symbology. Nah, di pojok atas ini kita klik. Nah, dari sekian banyak ini kita pilih yang graduate. Setelah itu, value-nya kita pilihnya yang menu kepadatan. Nah, untuk simbol warnanya kita bisa edit ya masing-masing seterahnya aku pilih warna ini. Terus habis itu color mapnya juga yang juga. Nah, untuk klasifikasinya usahakan 5 di sini. Ini. Nah, terus nanti mau diedit nih. Kan tadi harusnya tampilannya tadinya belum ada ini, kita bisa edit di sini. Gitu ya caranya. Dikasih klasifikasi keterangan. Terus habis itu untuk agar supaya lebih rapi ininya kita bisa edit juga. Sebelum itu kita klik apply biar nggak hilang kita tadi. Nah, terus habis itu bisa diblok ya dari bawah sini. Terus kita ke menu simbol. Terus kita klik simple fill-nya. Nah, ini menyesuaikan aja. Terus yang uh, stroke style-nya kita bisa pilih dash ini basi mau yang mana, aku pilih yang dash not line. Ini ketebalannya stroke width-nya kita satu jadi 0,3. Setelah itu kita klik apply. Udah kan tandanya kan seperti ini. Terus gimana sih cara menampilkan nama-nama per kabupatennya? Nah, caranya itu kayak tadi klik kanan, batas per kabupatennya, terus properties. Nah, bagian labelsnya kita pilih, terus di atas yang pojok kanan atas itu kita pilih yang single label. Nah, untuk value-nya kita sesuaikan itu pilih nama kabupatennya. Lalu ini kita bisa atur ya fontnya. Ukurannya kita buat kan bisa, 9 bisa, kayaknya 8 aja. Kalau udah apply bisa di ini ya bisa dilihat di sini untuk ketebalannya bisa regular, bold, italic, italic. Kita regular aja terus oke. Nah, seperti ini ya. Nah, untuk isi petanya
petanya ini sudah jadi. Tahap selanjutnya yaitu layouting. Oke, baik. Tahap selanjutnya yaitu layouting. Eh, Untuk membuat layout, kita bisa ke menu project, new print layout, kita kasih nama layout peta. Oke, klik OK. Nah, pastikan peta yang akan kita buat ini terbuka sehingga nanti dapat sinkron ke layout petanya. Nah, langsung di page-nya kita lihat sini ada 4, jadi langsung kita buat garis tepinya. Di sini ada add shape, nah kita klik, terus add rectangle, nah kita buat garis tepi. Sesuaiin aja. Terus kontrol paste aja buat sebelahnya. Sesuai. Nah, jika sudah, kita akan memasukkan add itemnya. Klik add item, add maps-nya, kita akan masukin maps-nya. Tunggu, dia lagi menyinkronkan. Nah, kita bisa menggeser petanya itu dari sini menggunakan menu move item content. Kita bisa geser-geser petanya. Sorry, kita belum kasih rectangle, kita kasih rectangle lagi.
Nah, kalau udah kita ke bagian sini. Jika eh, menu-menu ini belum ada, kalian bisa klik di pojok atlas, di pojok sini, kosong sini, klik kanan. Nah, panel sama toolbarsnya ini dihidupin semua. Kalau bisa di channel semua aja. Nah, kalau udah, nah scale-nya ini kita atur jadi skalanya ini kita atur menjadi 2750. 2750. Terus dia akan menyesuaikan tipe tanya skalanya. Nah, kalau sudah, kalau dirasa kegedean, 250 aja. Nah, segini pas. Lalu kita ke bawah, ke bagian grid, terus klik tanda plus, terus modify grid. Nah, solid tapi grid type-nya kita solid aja, CRS-nya kita ganti di bagian bordernya ini, kita ganti pakai yang predefined CRS. Nah, terus ini kita tadi karena kita zonanya Sumatera Selatan itu 8 WGS 84, jadi pakai koordinat ini kita pakai koordinat sistem geografis. Terus habis itu setelah itu kita keluar, sudah ada kan di sini, sudah ada. Lalu kita buat gridnya. Ini intervalnya ini dapat disesuaikan, bisa 1,5. Nah, ya. Nah, kalau udah scroll ke bawah. Nah, frame style-nya kita ganti ke interior and exterior stick. Frame line-nya kita ganti jadi 0,1 aja. Nah, ini bisa kita rubah ya warnanya. Jadi warna kita ganti warna biru. Nah, ini juga biar sama, kita ganti warna. Terus habis itu ini kita bisa edit sesuai selera. Nah, ini kita cetak. Nah, format desimalnya kita pilih yang degree minus second Sophie.
bagian leftnya, yang horizontal ini kita pilih vertical ascending. Nah, yang right-nya kita yang kanannya ini kita pilih yang vertical descending. Nah, terus yang bagian fontnya kita bisa atur. Nah, eh, ini fontnya kita kecilin aja jadi 8. Lalu itu sudah teks. Oh ya, ya. Terus kita ke style ini kita posisinya kita agak berdua biar nggak terlalu terang. Ini kita ubah sesuai selera aja. Nah, jika sudah tidak ingin diedit lagi, isi petanya udah selesai kayak gini, kita klik ke look at layar supaya ketika nanti petanya itu nggak dia nggak tersinkronkan sama yang lain. Nah, tapi juga yang kita kunci, kita rapihin. Nah, untuk isi petanya yang udah selesai, ini kita juga bisa kunci supaya tidak tersinkronkan sama yang lain. Biar sedikit lagi. Nah, ini udah selesai. Nah, selanjutnya kita akan membuat judul peta. Insert peta di sebelah sini kita akan mengedit insert petanya. Dengan klik save tadi, rectangle-nya kita buat, no, sorry, maaf, salah. Kita ke teks nih, ke teks ini, add label ini. Nah, kita tarik garis dari sini ke sini. Di sini kita tulis aja kepadatan penduduk di Sumatera Selatan tahun 2024. Kita bisa edit fontnya biar gede.
Biasanya judul itu bold. Nah, untuk kalau sudah, bagian horizontal marginnya ini kita nanti aja ke horizon alignmentnya ini kita atur center, terus jadi tengah, vertical center. Itu sudah jadi, terus kita kasih batas dengan cara garis ke klik add node item, terus kita pilih yang add polyline. Tinggal tarik saja dari sini, rapihin aja sampai sini. Nah, selanjutnya kita akan membuat uh, arah mata angin. Kita bisa klik menu di sini. Di sebelah kanan sini, nama menunya itu Add North Arrow. Nah, setelah kita klik, kita bisa atur saja di sebelah sini. Nah, tampilannya akan seperti ini. Tetapi karena saya punya gambar arah mata angin yang lebih uh, profesional seperti pada umumnya, saya memilih dengan menentukan yang ada di gambar. Contohnya itu setelah itu pergi ke item properties. Nah, di picture-nya ini pilih yang raster image. Setelah raster image, uh, di bawahnya itu ada di pojok kanan itu ada titik 3, diklik. Nah, terus cari di mana menyimpan gambarnya. Nah, kalau sudah, klik open dan dia akan otomatis terganti seperti ini. Biar lebih jelas, kita lebih zoom petanya. Kita besarin. Nah, terus kita sesuaikan. Jika sudah, kita akan membuat skalanya. Skala tulisnya ke menu add label, terus di sini satu banding 28.000.
Sudah, pada font ini kita bisa edit, disesuaikan, kita pilih size-nya 8 aja, untuk hurufnya kita ganti. Terus kali juga. Kita Nah, setelah sudah, kita akan membuat scale bar-nya. Add scale bar-nya, kita klik skala batang, kita tarik garis. Setelah itu kita bagian segmennya kita atur jadi 28. Nah, untuk right-nya kita lalu kita pergi ke appearance ini. Nah, box marginnya kita bisa edit satu, fontnya kita ganti jadi 8. Kita ganti Times. Kita bisa edit ini di bagian bagian udah. Setelah itu kita buat batas dengan klik ini, terus pergi ke add polyline, tarik garis dari sini. Sini. Nah, kita sesuaikan main propertiesnya, klik, terus width-nya kita ganti 0,1. Nah, jika sudah, kita akan membuat batas kembali
di bagian add not item itu tadi, lalu ke polyline, terus ke sini, klik kanan, klik kiri. Nah, setelah itu kita sesuaikan kembali jadi 0,1. Nah, terus kita untuk membuat teks bagian proyeksi peta. Kita bisa tulis di sini trans trans ke bawah is sistem grid-nya grid geografis datumnya WGS 1984, lalu zonanya 48. Kita bisa atur fontnya. Nah, selanjutnya kita akan membuat legenda, tapi kita buat batasnya dulu di add not item. Kita akan membuat legenda. Nah, setelah itu kita klik, kita ini dulu. Kita rubah width-nya jadi 0,1. Kita ke menu add legenda, ke tarik garis,
Kita matiin dulu centangnya. Nah, yang nggak penting-penting selain ada yang Sumatera Selatan per kabupatennya, kita hapus aja. Klik bagian minus warna merah, remove selected item. Nah, kalau perlu diketahui, ini tuh bisa diedit-edit bagian sininya. Tuh, bisa dari sini, bisa di sananya. Terus, kita perlu kita ganti ADM ini jadi kepadatan penduduk jiwa per kilometer persegi. Sudah, ini bisa kita edit. Jadi detail ini ya. Nih, bisa. Setelah itu kita ke menu bawahnya, scroll ke bawah, font and text. Nah, titel fontnya ini klasik. Kita ke menu Soalnya kita kasih namanya legenda. Nah, untuk nama legenda ini kita edit di sini. Ukurannya kita kasih 10, terus jangan lupa di bold. Jangan lupa jadi 12. Udah. Hmm, formatting lagi. Di sini kita ubah lagi, kayaknya terlalu gedean, kita ubah jadi terus kita sesuaikan.
Nah, setelah membuat legenda, kita akan membuat inset peta. Kita buat terlebih dahulu batasnya. Dulu untuk membuat sumber peta. Kita bagi dua untuk membuat sumber peta dan membuat. Kita copy aja juga bisa, Ctrl C, Ctrl V, nanti sesuaiin. Jika sudah, nah jika sudah, kita pergi ke peta tadi, peta yang di sini. Nah, eh, caranya kita duplikat. Lalu kita matikan. Lalu kita edit, vertice, vertice, terus ke numerology. Nah, untuk warnanya kita bisa rubah merah. Selanjutnya, kita akan membuat inset peta. Nah, kita bisa ke menu item terlebih dahulu. Ini. Nah, kita lock dulu semua yang sudah tidak diedit lagi agar tidak ke distract sama yang lain. Kita centang kecuali dicetak semua. Lalu kita ke add map lagi. Kita akan membuat insert petanya di sini. Jika sudah, kita klik item teksnya. Nah, ini kita jadi 80 skalanya untuk insert kita ganti jadi 80.456.
kita ke peta, peta awal sebelum layout. Nah, eh, petanya kan udah dicentang nih yang ini. Yang tadi yang bagian map satu. Nah, map 2-nya yang map satu kita nonaktifin, yang kita aktifin yang map 2. Nah, kita mau buat insert ke menu properties. Sebentar, agak nge-like. Lalu bagian simbologinya kita ke no simbol, labelnya ke no label. Maaf, sorry ya, sebentar karena laptopnya nge-lag. Nah, di labelnya kita labels simbol. Graduate-nya kita no simbol. Eh, sorry, salah. Sorry karena ada kesalahan teknis, jadi kita remove aja. Terus kita duplikat lagi yang atas. Ini kita checklist. Kita mati. Yang pertama kita matiin dulu snow labelsnya. Di mana? Properties. Terus kita ganti nasi simbol. Nah, kita ganti single simbol di sini. Colornya kita ganti warna merah. Jika udah kita apply, oke. Nah, sudah.
Otomatis layout tadi akan berubah menjadi warna merah. Kita add item lagi. Eh, kita atur skalanya jadi 80, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, disesuaikan saja, diatur. Nah, kita beri judul di bagian ini adalah insert peta Indonesia. Pada pada peta ini kita beri nama peta Indonesia. Nah, kita sesuaikan fontnya, hurufnya. Ini kita ubah ukurannya. Kita buat 10. Terus, udah, kita Indonesia. Lalu kita buat rectangle lagi untuk di sini. Hmm, untuk memberikan identitas yang merah itu bahwasannya adalah wilayah Sumatera Selatan. Stylenya kita ganti filter. Hmm, ganti jadi warna merah. Kita kasih tulisan di sini. Sumatera Selatan. Nah, udah. Jika sudah, dirapihkan sesuai kerapihan. Nah, petanya kan nih yang insert peta yang di sini kan belum rapi. Jadi kita rapihin menggunakan move item contents. Kita geser. Kita sesuaikan aja. Kita sedikit.
Nah, setelah itu udah kita mau membuat sumbernya. Kita kasih logo Unila dulu ke lembar. Di sini kita kasih logo Unila, paste image. Lalu klik 3.3, lalu ke download, ke bagian picture, save picture, terus open. Sudah. Lalu kita buat garis pembatas. Pakai ini, pakai add polygon. Kayak awal tadi kita rapihin aja. Nah, terus kita atur jadi 0,1. Nah, udah, kita buat tulisan lagi. Sumber peta. Sumber peta satu dari Ina Geoportal. Caps lock. Geoportal. Terus yang kedua dari data BPS Sumatera Sumatera Selatan tahun 2024. Sesuaiin fontnya. Jadi 8 aja. Udah, kita buat garis pembatas lagi untuk nama pembuat peta. Lalu kita klik 0,1. Terus kita buat tulisan lagi di sini. Kita membuat titik dua. Kurniawati. NPM-nya 2413 034026. 2413 0413 Nah, fontnya juga disesuaikan. Times New Roman. Sisnya 8.
Nah, petanya ini udah jadi. Eh, Layout petanya udah jadi. Tinggal save. Untuk meng-save hasil layout ini, kita tinggal layout, pergi ke pojok kiri atas, ada menu layout, kita klik, lalu ke save project dulu. Setelah itu, karena ini menyesuaikan aja ya, kita mau menyimpannya dalam bentuk format apa. Bisa PDF, bisa bentuknya gambar juga. Karena ada kebutuhannya bentuknya gambar, jadi saya save dengan bentuk gambar. Nah, layout peta kita namanya layout layout peta kepadatan penduduk Sumatera Selatan. Terus klik save. Save. Setelah ini pastikan eh, hasil peta layout kalian itu sudah tersimpan di folder. Nah, setelah proses penyimpanan selesai, kita bisa ke file. Nah, kalau sudah tersave di sini bakal ada centang hijau export layout, successful export layout tuh tadi kita nyimpannya sebagai apa, PNG. Nah, kita cek coba ya di, nah ini dia sudah jadi di sini. Baik, itulah tadi eh, tutorial pembuatan peta kepadatan penduduk di Sumatera Selatan menggunakan Quantum GIS. Itu saja yang dapat saya berikan. Terima kasih, semoga bermanfaat dan maaf jika banyak salah.